Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Raffi dengan NIM 540121052. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji demonstrasi mengenai ECM, ya, Error Correction Model. Ya, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat apa itu model ECM. Nah, jadi model ECM itu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara dua atau lebih variabel independen pada data yang time series. Nah, ECM ini fokusnya itu untuk menyesuaikan jangka pendek itu yang diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan jangka panjang antar variabel-variabel yang saling berhubungan, yang saling berketerkaitan. Nah, dasarnya ECM itu dia punya dua komponen utama. Yang pertama itu komponen jangka panjang. Guna itu untuk menangkap hubungan stabil antara variabel yang yang berada dalam keadaan keseimbangan jangka panjang. Contohnya itu variabel yang saling kointegrasi, ada hubungan jangka panjang gitu. Yang kedua itu komponen jangka pendeknya. Nah, apa namanya? Ini tuh komponen yang guna itu menangkap fluktuasi jangka pendek yang terjadi di sekitar keseimbangan jangka panjang tadi. Nah, kapan ECM ini mulai digunakan ya? Ketika ada hubungan jangka panjang antara variabel, ya. Contohnya seperti ECM itu digunakan ketika ada dua atau lebih variabel time series itu menunjukkan adanya kointegrasi atau hubungan jangka panjang. Ya, seperti mereka tuh tidak stasioner pada level, contohnya. Nah, tetapi memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Nah, pokoknya kalau misalkan ketika kita melakukan uji stasionaritas, ya, ECM itu digunakan ketika datanya itu tidak stasioner di level dan semuanya itu stasioner di tingkat pertama ketika kita melakukan first difference. Nah, jadi secara umum, ECM itu digunakan ketika variabel yang kita teliti itu menunjukkan perilaku non-stasioner pada tingkat level, tetapi memiliki hubungan jangka panjang yang tetap gitu, yang perlu dikoreksi melalui model-model ya untuk menyesuaikan perubahan jangka pendek tadi. Ya, jadi itu adalah intermezzo apa itu ECM. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji demonstrasinya pada software RStudio. Nah, sebelum itu kita harus mengimpor datanya dulu terlebih dahulu. Ya, di sini tinggal dicari lagi sih. Nah, ini kita sedang menginput ya. Sedang menginput dulu. Oke, di sini udah terinput. Selanjutnya itu harusnya kita mengubah ini ya jadi numerik agar apa? Agar bisa software itu membaca kalau data kita ini bersifat numerik. Ini kita ganti jadi data saja. Baiklah, jika sudah kita impor. Baiklah. Nah, di sini saya udah punya untuk template komennya yang udah saya sesuaikan dengan data saya. Jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja datanya dengan komennya. Baiklah. Nah, di sini kita sebenarnya ini kan data saya itu kan ada tahunnya nih. Sebenarnya pada software RStudio itu tidak dibutuhkan. Maka dari itu saya eh, apa namanya? Hilangkan ya kolom yang dari sebelah kiri tahun tadi ya. Nah, ini ya. Terus ini untuk plotnya. Oh iya, sebelumnya perlu untuk diketahui ya, untuk package-nya sebelum kita start tadi harusnya teman-teman semua udah untuk eh, download dulu untuk beberapa package-package yang diperlukan dalam melakukan uji demonstrasinya. Ya, seperti T-Series, eh, DIN-LM, terus Urka, terus LM-Test, ya, terus apalagi ya, ARDL. Lalu car ya, dan yang terakhir itu ETSA. Ya, jadi ini teman-teman semua perlu untuk download dulu package-nya sebelum kita melakukan uji demonstrasinya. Nah, selanjutnya kita melakukan transformasi lognya dulu. Ya, kita ngasih tahu dulu. Nah, baru kita masuk ke uji
differencingnya atau uji stasionernya. Gunanya buat apa? Biar data variabel kita di data time series ini, kita harus tahu nih apakah dia stasioner di tingkat mana. Apabila dia tidak stasioner semua pada tingkat level, maka kita bisa berkemungkinan ya data kita ini bisa diuji secara ECM ya. Jadi kita lihat dulu nih apakah data kita ini tidak stasioner di tingkat level. Baru kita uji ADF. Nah, di sini udah terlihat ya, teman-teman. Dari masing-masing variabel ketika kita melakukan uji augmented decay Fuller. Nah, pada pertama kali kita melakukan uji ya, ini terkhusus pada variabel GDP. Di tingkat level, ini belum stasioner di tingkat level ya. Jadi ini masih belum signifikan secara signifikan. Nah, ini masih di atas 0,05. Jadi ini masih belum stasioner secara statistik. Nah, ini ketika variabel GDP itu dilakukan uji stasioner di first difference masih belum apa namanya belum stasioner. Nah, tetapi ketika di first difference ia udah menunjukkan stasioner di tingkat level di tingkat pertama gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan nih mungkin secara saya singkat saja ya, data GDP, data investasi ya, itu kemungkinan dia tidak stasioner pada tingkat level. Nah, namun data yang kita olah ini dia dapat menjadi stasioner setelah melakukan differencing yang menggunakan perubahan tadi. Nah, ini indikasinya itu bahwa model time series yang kita gunakan itu differencing dan mempertimbangkan drift dan trend. Dapat lebih tepat menangani data kita tadi. Ya, jadi ini bisa dikatakan stasioner ya di tingkat first difference. Jadi kita bisa gunakan model ECM gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan model regresi jangka panjangnya ya. Nah, pada output ini ya kita bisa lihat ya, ini menunjukkan distribusi sisa ya. Maksudnya itu selisih antara nilai yang kita prediksi dengan nilai aktualnya gitu. Nah, bisa dilihat pada koefisiennya, ini interceptnya itu bernilai minus 34, sekian ya. Nah, terus T value-nya itu minus 5 dan P value-nya itu sangat kecil. Ya, ini ada tanda bintang-bintangnya gitu. Jadi kita bisa melihat ini adalah apa namanya di bawah 0,05, ya ini kecil banget gitu. Nah, juga kita bisa melihat pada investasi gitu ya. Nilainya 4,7 sekian, T value itu 55 dan P value itu sangat kecil juga ya. Ini benar-benar sangat kecil di bawah 0,5. Ya, jadi ini menunjukkan apa dua-duanya itu apa namanya intercept ya dan variabel investasi itu sangat signifikan ya. Kalau intercept itu dia apa namanya signifikan secara statistik dan investasi itu dia signifikan dalam mempengaruhi GDP. Nah, kita bisa melihat dalam statistik model kita ya, residual standard error-nya itu 3,381 ya. Itu ini menunjukkan bahwa penyimpangan model dari data yang kita amati ya. Ini yang kita amati tadi. Nah, R square yang kita dapatkan itu sebesar 0,99,967 ya. Ya, berarti ini variabel yang kita miliki itu dapat menjelaskan sebesar 99,67% ya ke GDP. Artinya ini sangat tinggi. Jadi ini adalah model yang baik dalam memprediksi GDP berdasarkan investasi atau variabel yang kita miliki tadi ya. Nah, F statistiknya itu adalah 3036 ya. Itu value-nya itu mana dia nih ya. Ini sangat kecil juga sebenarnya ya. Susah juga untuk menjelaskan, berarti ini 0,00000 gitu ya. Menunjukkan bahwa ini model regresi secara keseluruhan sangat signifikan gitu. Ya, jadi itu aja mungkin untuk bisa saya jelaskan. Lalu kita ambil residual sebagai ECT-nya.
Lalu kita ubah ECT ke time series ya. Nih. Lalu kita gabungkan semua data ya gunanya itu. Nah, ini adalah model terakhir kita ya. Ini adalah model terakhir kita ya. Kita akan membuat model ECM-nya ya secara umum saja gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya nilai residual kita tuh kisaran 0 mana tadi? Nih, ya. Bisa dilihat ya nilai interpretasinya minus 14, investasi segini, ECT segini, ya ini berarti udah signifikan secara statistik. Karena udah di bawah 0,05 juga. Ya, karena ini nilai T value-nya itu dia lebih besar pada nilai probabilitasnya. Ya, terus juga ini residualnya satu sekian, ya just R square-nya 0,5, F statistiknya segini, dan P value-nya yang paling penting di bawah 0,05. Berarti secara apa namanya, secara signifikan model kita ini bisa baik ya untuk menjelaskan investasi kepada GDP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.